Ya, nama saya Richard Alexander Leonhardt, biasa dipanggil Leon. Saya tinggal di daerah Manggarai, yang mana daerah itu memang terkenal dengan penjahatnya ya. Ngapain lu main gunung di depan gua? Pakai duit? Gak ada duit. Ya, memang saya dididik dengan sebagian abang-abangan saya dari preman-preman yang ada di Manggarai. Waktu itu umur saya masih sekitar 8-9 tahun, saya sudah diajak nodong, diajarkan berantem, apapun yang saya lakukan dengan jenis kejahatan itu. Saya merasa diri saya ini seorang yang, wah. Mau jadi berandalan kamu ya, Leon? Papi saya seorang tentara, saya mengalami sendiri saat dididik oleh papi saya. Masuk. Dan gak bakal nakal lagi. Diam. Salah satu tanda di sebelah punggung kanan saya, bekas pukulan gagang pistol. Saya ingat waktu itu saya dihantam. Saya dihantam punggung saya, tidak boleh keluar pala. Di situ saya benar-benar sakit. Teringat saya kejadian itu. Dasar kamu anak bodoh. Tapi karena mungkin kenakalan saya juga, dan saya juga selalu dibedakan, disitulah timbul untuk saya hidup tidak benar. Hidup di dalam kejahatan. Amarah saya melonjak pada saat itu. Di situ tergerak hati saya untuk bangkit, keluar, dan saya membuat diri saya brutal di jalanan. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ah, diam lu! Dan yang jahatnya, setiap saya melakukan kejahatan yang selalu menumpahkan darah orang lain, darah itu saya jilat, saya makan sendiri. Dan di saat saya menjilat darah-darah orang lain, saya memiliki kekuatan yang benar-benar mungkin datangnya dari iblis itu. Kalau orang-orang mari mah ya gitu, mungkin takut ngelihatnya. Tapi ya mau itu dia, Bu Ati mah ya ketemu ya biasa nyapa aja. Nyapa gitu. Iya emang dia badannya gede. Kalau preman kan mintain duit. Ya, pada saat itu dari keonaran yang selalu saya buat, ternyata saya ditangkap pada tahun 2013 oleh polisi dari Mabes Polri. Saya ditangkap dengan berbagai macam senjata yang diarahkan ke saya. Bang, kita bakar nih ya. Dari mana? Biasa bang, dari sebelah. Ayo buruan. Lama banget nih. Rakap dong. Ini orang satu rese. Saya tidak nanya lagi dari mana, tapi saya hisap. Dan pada saat saya hisap itu, beberapa kali saya hisap sampai 4 kali, dan saya merasa keganjilan di saat itu. Merasa hidung saya tidak bisa bernafas dan tubuh saya menjadi lemah. Dan pada saat itu saya memohon kepada goib yang pernah saya piara, saya pernah dalami dengan ilmu kebatinan saya. Ternyata tidak dapat menolong saya. Nafas sudah sampai hanya bisa masuk di tenggorokan ini. Dan saya dengan secara tiba-tiba melihat ada cahaya, sebuah cahaya yang saya juga tidak mengerti. Tiba-tiba saya mengucap, darah Yesus, Tuhan Yesus tolong saya.
Kalau Engkau bisa menyelamatkan anakmu ini Tuhan, anakmu ingin bertobat. Dan disitulah kuasa Tuhan nyata. Dan saya diselamatkan, saya diberikan nafas. Saya juga tidak menyangka kenapa saya begitu takut pada kematian pada saat itu. Saya tidak menyangka, sama sekali saya tidak menyangka saya bisa bilang ingin bertobat. Yang pernah saya lakukan dengan tangan ini, memukuli orang udah terbiasa setiap hari, hampir setiap hari. Saya merampok, menjamret. Di penjara itu saya diubah. Tuhan begitu sayang sama saya. Karena saat saya teriak dengan nafas yang sudah ada di leher tidak bisa masuk lagi, Tuhan menolong saya. Tuhan memberikan nafas yang baru. Tuhan memberikan kekuatan dalam tubuh saya yang baru. Yang sebelumnya saya benar-benar tidak, saya tidak sangka Tuhan mau menolong saya yang sudah tidak berkenan hidup saya sebelumnya. Tuhan Yesus baik. Akhirnya saya di dalam penjara didoakan oleh salah satu pendeta, doa pelepasan yang mana kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam tubuh saya dihilangkan. Dan saya bersyukur sekarang ada hanya kuasa Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada dalam hati pikiran saya. Saya lepas dari penjara tahun 2017 bulan Maret. Pas pulang dari penjara berubah banget ya. Ya udah nggak macam-macam lah, berubah aja lah. Ya mungkin sekarang kelihatannya sih agak-agak ya sopan gitu gimana ya, sama orang juga gimana gitulah. Hidup di dalam Tuhan sekarang, damai sukacita saya miliki sekali. Banyak pergumulan yang saya hadapi di luar, tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kekuatan. Dan bersama Tuhan segala perkara dapat ditanggung.